nama saya Regina Rizali Putri, NIM 20017023 dari Prodi Sastra Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Belenggu karya Armie Hamid. Sebelum kita masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik, marilah kita membaca dan memahami terlebih dahulu sinopsis dari novel Belenggu. Berikut adalah sinopsis dari novel Belenggu. Sukartono yang sering disebut sebagai Tono merupakan seorang dokter yang baik hati, rajin dan gigih, menolong siapapun yang membutuhkan bantuannya. Ia telah menikah dengan Sumartini, namun pernikahan itu dirasa sia-sia oleh Tono, sebab Tono merasa Tini tidak seperti seorang istri pada umumnya yang biasa merawat suaminya. Tini memang seorang perempuan yang modernis, hari-harinya dihabiskan di luar rumah, kadang ke pesta maupun bertemu dengan rekan-rekan di organisasinya. Hal ini membuat Tono merasa kesepian, hingga pada akhirnya ia mendatangi seorang pasien yang bernama Nyonya Eni. Seketika saat memandang perempuan itu, Tono terkenang masa lalunya. Seperti pernah bertemu, namun tak pula ia mengingatnya. Hingga pada akhirnya, ketika Tono berkunjung kedua kalinya, Tono baru tahu bahwa Nyonya Eni hanyalah nama samaran saja, yang sebenarnya adalah Rohayah. Dari sini, Tono tahu bahwa Yah adalah masa lalunya. Ketika di Bandung, mereka sempat tinggal bertetangga dan saling mencintai. Namun karena jalan hidup yang berbeda, akhirnya mereka terpisah. Ketika bertemu lagi, Yah memperlakukan Tono layaknya seorang suami, melayaninya, mendengar keluh kesahnya, dan mau berbagi, sehingga Tono merasa nyaman dan menemukan sosok istri yang selayaknya, bukan seperti Tini. Hal itu menyebabkan Tono mendua. Setiap malam, Tono selalu berkunjung ke rumah Yah. Tono terlihat sangat mencintai Yah dengan tulus. Segala kesukaan Tono selalu diperhatikan Yah, termasuk lagu keroncong yang dinyanyikan oleh Siti Hayati. Menurut Tono, syair-syairnya seakan ditujukan kepada dirinya, hingga suatu saat timbul kecurigaan Tono bahwa Yah merupakan Siti Hayati. Awalnya Yah tak mengakui, hingga pada akhirnya saat Tono menjadi juri keroncong, dia baru melihat sosok Siti Hayati yang tidak lain adalah Yah. Tono merasa dibodohi dan dibohongi. Ia sempat marah pada Yah, tapi setelah tahu hal itu semata-mata karena cintanya pada Tono, akhirnya Tono memaklumi. Sementara itu, hubungan gelap antara Tono dengan Yah ternyata telah diketahui oleh keluarga Tini di Solo, yang kemudian mengutus paman Tini yang bernama Mangun Sucipto untuk berusaha mendamaikan keluarga itu, agar mereka tetap mempertahankannya. Namun Tini menolak untuk mempertahankan keluarganya, terlebih ketika Tini mengetahui perselingkuhan Tono dengan Yah. Setelah Tini bertemu dengan Yah, Tini merasa Yah merupakan sosok perempuan yang lebih cocok untuk mendampingi Tono sebagai istri, karena kepandaiannya dalam merawat Tono. Tini sendiri lebih menginginkan untuk bergabung dalam kegiatan perempuan dan pergi meninggalkan Tono ke Surabaya. Meski Tono sempat mencegah Tini dengan berbagai alasan, namun Tini bersikeras untuk meninggalkan Tono dan tinggal di Surabaya. Akhirnya Tono tak kuasa menahannya dan kembalilah Tono kepada Yah. Namun saat Tono ingin bertemu dengan Yah, ternyata Yah juga pergi meninggalkan Tono. Tono merasa sedih karena tiada lagi tempat untuk memadu kasih. Nah, itulah tadi sinopsis dari novel Belenggu. Selanjutnya, kita masuk ke unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat pada novel Belenggu adalah perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Tema tersebut tergambar dalam novel ketika Sukartono atau Tono berselingkuh dengan Siti Rohayah yang mengakibatkan perceraian antara Tono dengan Tini.
Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama, Soekartono berwatak penyabar, rendah hati, dan peduli. Tokoh yang kedua, Soemartini berwatak optimis, pemarah, dan mudah bergaul. Tokoh yang ketiga yaitu Nyonya Eni atau Siti Rohaya berwatak perhatian, penyayang, dan cakap dalam berbicara. Tokoh selanjutnya Abdul berwatak bermulut besar. Tokoh selanjutnya Nyonya Sukarno berwatak pembelah. Tokoh selanjutnya Nyonya Padma berwatak peka. Tokoh selanjutnya Putri Aminah berwatak suka menyindir. Tokoh selanjutnya Nyonya Rusdio berwatak pandai mencairkan suasana. Tokoh selanjutnya Nyonya Sumario berwatak suka menyindir dan fokus. Tokoh selanjutnya Mardani berwatak baik hati, pengertian, tidak suka mencampuri urusan orang lain. Tokoh selanjutnya Putri Kartini berwatak penggoda. Tokoh selanjutnya Mangun Sucipto berwatak bijak. Tokoh selanjutnya Hartono berwatak baik hati. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat yang terdapat dalam novel Belenggu yaitu yang pertama di rumah Soekartono, di pantai, di hotel, dan di pasar Gambir. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu yang terdapat pada novel Belenggu yaitu di pagi hari. Dan yang terakhir, latar suasana yaitu bahagia, romantis, dan sedih. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur yang digunakan dalam novel Belenggu adalah alur campuran. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel Belenggu adalah sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Novel Belenggu banyak menggunakan bahasa serapan dan lebih menonjolkan bahasa Belanda atau kolonial. Novel ini juga menggunakan majas simile atau pertautan dengan membandingkan kedua hal yang secara hakikat berbeda tetapi dianggap mengandung pandangan yang serupa. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terdapat dalam novel Belenggu yaitu yang pertama, antara suami istri seharusnya saling terbuka. Dalam membina sebuah rumah tangga, rasa saling terbuka sangatlah diperlukan agar hubungan tetap terjaga. Dan yang kedua, rasa gengsi dalam hubungan suami istri juga harus dileburkan dalam diri masing-masing. Dan yang terakhir, dalam hubungan suami istri, rasa saling cinta sangat diperlukan untuk mendasari sebuah rumah tangga. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu nilai moral. Terdapat pesan moral yaitu dalam hubungan suami istri harus saling menghormati dan menghargai pasangan masing-masing. Jangan pernah berkhianat terhadap orang yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, apalagi sudah diikat dengan sebuah pernikahan, karena dapat mengakibatkan perselisihan, perselingkuhan, kehancuran dalam rumah tangga tersebut. Nilai yang kedua yaitu nilai agama. Seorang perempuan yang telah menikah harus bisa menjadikan suaminya sebagai pemimpin dan imam dalam rumah tangga. Seorang istri diharuskan menjalankan kodratnya sebagai ibu rumah tangga meskipun dia juga bekerja. Seorang suami harus bisa membawa istrinya ke jalan yang benar dan menegur istrinya bila ia berbuat salah. Dan jagalah keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai perceraian antara suami dan istri. Yang ketiga, nilai sosial. Keharmonisan dalam rumah tangga dibantu dengan adanya rasa saling percaya satu sama lain, sehingga tidak ada
ditutupi. Oleh karena itu, memiliki perilaku sosial dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Demikianlah penjelasan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Belenggu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.